Halo semua, halo teman-teman. Selamat pagi, siang, sore, malam. Bagaimana kabarnya teman-teman? Ini tengah-tengah puasa dan saya tetap deliver video ini sekarang di episode 17. Jadi ini adalah lanjutan dari video sebelumnya tentang value type, reference type, dan pemakaiannya. Tapi detailnya ya teman-teman. Intronya sudah kita bahas di episode 15. Dan ini adalah suatu topik yang mungkin seolah-olah tidak terlalu banyak yang merasa tertarik, mungkin tidak terlalu banyak yang merasa ini bisa dibilang materi yang kurang seksi, tapi menurut saya tidak seperti itu, teman-teman. Jadi materi tentang value type, reference type, dan pemakaiannya itu akan sangat relevan, terutama kalau kita mulai masuk ke .NET Core dan .NET setelahnya. Ya, kita selalu ingat kan kalau .NET Core itu dulunya .NET Core ya, ada core di belakangnya, kemudian sejak .NET Core 5 itu jadi core-nya hilang jadi .NET 5. Dan .NET ini tidak sama ya, sekali lagi, tidak sama dengan .NET Framework. Tidak sama, dan kalau dibilang semacam penyatuan, belum tentu karena tidak kompatibel ya. Kalau penyatuan kan harusnya yang si .NET yang baru-baru ini kompatibel dengan .NET Framework yang lama, tetapi tidak seperti itu kenyataannya. Dan kedua, setelah yang tadi ya, tidak sama karena ada banyak hal, ya sekali lagi, banyak hal yang mungkin dulunya di .NET Framework yang versi lama-lama atau bahkan di versi yang 48 mungkin jalan, tetapi di versi yang baru-baru ini, waktu compile kita sudah disodori atau disuguhi dengan berbagai macam warning atau bahkan mungkin error karena pemakaian value type, reference type, dan tambahan-tambahan yaitu konsekuensi dari itu semua. Oke, jadi kita mulai video ini. Saya adalah Erawan Sumardono, dan ini adalah seri video tutorial mempelajari .NET dalam bahasa Indonesia. Kita fokus mulai .NET 9. Oke, selanjutnya tentang saya bisa dilihat di video saya yang tentang About Me. Jadi kalau teman-teman masuk ke channel Visual Studio ID atau Visual Studio ID Indonesia, itu Visual Studio ID Dev-nya itu sudah saya edit ya teman-teman. Jadi ini adalah tentang saya tidak akan bahas antara 5-6 menit tentang saya aja. Silakan lihat di situ dan akan saya singkat lagi videonya. Mungkin saya akan terakhir ini saya ulangi lagi kalau tidak hanya saya akan bikin video tentang versi barunya About Me ini, tapi juga pemberitahuan kalau saya menjadi MVP ini lagi, Microsoft MVP lagi ya di tahun 2025 ini. Alhamdulillah. Dan itu tidak lupa saya selalu menyertakan foto saya dengan istri saya. Oke, jadi teman-teman bisa lihat sendiri. Dan kita coba sedikit mengulang secara umum tuh dari segi runtime dan memory management. Tipe di .NET itu adalah value type dan reference type. Value type dan reference type. Ini kita nggak ngomong tipe-tipe secara umum di bahasa pemrograman secara umum juga enggak. Ini hanya tipe di .NET. Kita nggak bilang tentang pointer atau memory management apa enggak, tetapi dari sisi pemakaiannya, dari sisi applicable-nya. Jadi misalnya kalau value type yang di .NET itu biasanya ada struct, ada enum. Kalau reference type itu biasanya class, interface, dan semua collection yang implement IEnumerable dan delegate. Mengapa collection itu harus implement IEnumerable? Karena secara semantik seperti itu. Tetapi kenapa semua collection itu harus reference type?
Nanti kalau kita sempat, kita akan bahas di sini, kalau enggak di video berikutnya. Dan kemudian tidak kalah penting adalah delegate. Kenapa delegate itu reference type? Karena secara historicalnya dan secara semantiknya, delegate itu adalah kelas di base class library-nya si .NET itu sendiri, si .NET SDK-nya sendiri. Jadi semua delegate termasuk kalau teman-teman sudah terbiasa pakai kayak func atau action, itu adalah kelas. Tidak tertulis di situ ya, tapi itu adalah kelas. Karena semua mengacu ke implementasi kelas delegate yang ada di .NET SDK. Dan memang kita tidak bisa pakai secara langsung kelas itu tentunya. Karena kelas itu secara compiler dan secara apa istilahnya itu, syntax tree-nya itu sangat terkait. Jadi di balik itu ada implementasinya delegate, dan delegate itu secara bahasa pemrograman ya, itu dijadikan suatu seakan-akan function atau prosedur kalau di Visual Basic ya, kalau dia tidak mengembalikan value. Kalau di C# itu prosedur itu yang kembalinya void ya. Dan itu ada kayak semacam signature-nya. Kalau action, dia delegate yang tidak ada return value-nya. Kalau function, delegate yang ada return value-nya. Tapi teman-teman juga bisa bikin kayak semacam func atau action sendiri. Dan itu di luar scope ini ya teman-teman. Kalau ingin tahu contoh pemakai delegate yang cukup banyak, terutama function, itu teman-teman bisa cek video saya sebelumnya, terutama tentang link. Jadi ada konsep-konsep yang mendahului link itu sebelumnya, yang menjadikan awal gagasannya sebelum ada link, kemudian jadi link dari pseudo syntax dan sebagainya, akhirnya menjadi anonymous delegate ya, akhirnya jadi ya pemakaian si func itu. Dan ini penting karena value type, reference type itu seringkali di apa istilahnya itu ya, disamaratakan. Pokoknya value type itu nyimpennya di stack, reference type nyimpennya di heap. Kenyataan di lapangan, kenyataan realnya tidak seperti itu. Oke. Kita lihat dulu karakteristik value type. Kalau di C# dia itu struct ya teman-teman. Nah di .NET value type ditujukan untuk mendefinisikan suatu tipe yang ringan ya. Kita udah tahu ada biasanya contoh paling gampang primitifnya si .NET itu sendiri seperti boolean atau bool ya kalau di C#. Kemudian ada int16 atau short, int32 atau int64 itu kalau di C# itu long, dan ada single, ada double, kemudian ada decimal. Selain itu di luar yang base class library, kalau teman-teman pakai yang namanya Budos Forms atau BBF, itu ada sistem .drawing.point. Jadi point itu untuk merepresentasikan suatu titik di mana dia ada koordinatnya X sama Y. Ya. Tentunya akan sangat sederhana kan teman-teman. Selain primitif seperti ini juga ada enum. Ya, kita udah bahas, jadi ada nama fieldnya dan value-nya. Dan value-nya itu pasti numeral semua atau integer semua, nggak boleh single atau double ya. Secara default alokasi disimpan di stack. Ini akan default kalau kita punya yang namanya misalnya public, struct, boolean, dan dalam-dalamnya ada propertinya. Ya, dalam-dalamnya ada propertinya. Dan kita juga tahu kalau secara karakteristik yang lain adalah kalau udah struct itu nggak bisa diturunkan lagi. Jadi secara implisit dan secara semantik, kalau kita punya struct itu sudah sifatnya itu sealed atau not inheritable di C#, walaupun tidak tertulis ya teman-teman. Nah, kenapa kok ini menjadi dua bagian atau bahkan lebih ya? Karena sejak C# 7.2 di Visual Studio 2017 ya, dan di .NET Core 21 ini sebetulnya. Ini saya salah, ini harusnya .NET Core 21. Ada tambahan varian baru struct, yaitu ada read-only struct, ada ref struct. Dan ada juga sebetulnya ini kombinasi dari read-only struct dan ref struct, yaitu read-only ref struct. Ya, read-only ref struct. Tapi sebetulnya read-only dan
ref ini tidak hanya bisa digabung jadi satu, tetapi kenapa itu sangat penting? Ya, kata kuncinya adalah secara default alokasi disimpan di stack. Dengan adanya kita nyimpen tipe atau datanya ditaruh di stack, ya seperti kita lihat di video sebelumnya, akan lebih cepat untuk mengaksesnya ya teman-teman. Lebih tepat untuk mengaksesnya, tetapi akan ada kekurangan yang lain. Gitu. Nanti kita bahas di demonya. Konsekuensi dari implementasi RefStruct di .NET Core 21. Ya, seperti yang saya kemarin jelaskan, si .NET Framework ini sebagian besar hanya bisa mengkonsumsi ya, teman-teman. Tapi tidak bisa membuat RefStruct baru. Kalaupun bisa ya teman-teman. Bagaimana si RefStruct itu di apa itu istilahnya dicoba untuk dipakai di versi .NET Framework sebelum .NET Framework yang mendukung RefStruct. Karena ini terkait dengan kemajuan bahasa dan secara de facto atau kenyataannya si RefStruct dan read-only-struct ini dikembangkan pada saat .NET Core 21 dulu di sisa 7.2 ya. Kemudian sisa 7.2 itu bisa kita pakai untuk mengcompile .NET Framework. Nah, itu kendala pertama. Kendala kedua, kita juga nggak bisa langsung pakai. Gitu. Dan mungkin ini suatu ironi ya teman-teman. Karena kondisinya seperti ini itu seringkali saya lihat banyak teman-teman yang bahkan sampai sekarang itu belum mau beranjak ya, atau mungkin belum mau belajar ya. Kalau belum mau beranjak kesannya negatif ya. Tapi ya mereka mungkin ada beberapa yang punya alasan yang sangat tepat ya, karena mereka udah nyaman di tempat kerjanya mereka sekarang masing-masing itu, nggak perlu belajar .NET Core itu is okay, karena si .NET Framework sendiri secara resmi masih disupport, masih didukung, dan masih di-maintain sama Microsoft, walaupun tidak ada versi baru. Nah ini hati-hati, masih di-maintain, betul. Masih di-maintain itu dalam arti masih disupport, bukan dikembangkan lagi ya, masih disupport. Terutama kalau ada security patching, atau mungkin selain itu reliability patching dan sebagainya. Tidak ada yang namanya .NET Framework versi 5 ke atas, tidak bakal ada. Jadi Microsoft sudah menjelaskan itu dari awal-awal dulu, bahkan sebelum .NET 5.0 keluar, teman-teman. Waktu masih versi beta itu Microsoft sudah cukup panjang menjelaskan itu, dan teman-teman bisa cari banyak artikelnya di internet. Itu menurut saya nyarinya tidak susah. Tapi kalau misalnya ada yang mau, nanti saya kasih linknya. Dan untuk kasusnya RefStruct, itu ada suatu kondisi yang mungkin seolah-olah membuat teman-teman bertanya-tanya, kenapa kok kalau kita punya RefStruct, si RefStruct ini, contohnya ada span, ada read-only-span ya, terutama read-only-span ini. Karena dari kata-katanya ini ada read-only-nya. Si read-only-span itu, kalau dia dijadikan bagian dari suatu kelas, misalnya dia jadi propertinya, atau jadi field-nya, atau apa, tidak bisa secara semantik, dan kalau dikompil pasti error. Kenapa? Tentunya akan terkait dengan fakta yang nomor 3 ini ya teman-teman. Ini nih, nah ini dia. Secara default alokasinya disimpan di stack. Secara default ya teman-teman. Jadi kalau kita punya struct, defaultnya dia akan disimpan di stack. Kita dalam code-nya kita, itu kita misalnya definisikan datetime, dtnow sama dengan datetime.now. Nah itu pasti value type. Tidak hanya datetime-nya itu struct, tetapi dtnow sama dengan datetime.now itu si dtnow-nya itu sifatnya value type. Kecuali, nah yang seringkali tidak disadari banyak orang adalah kalau dia dipakai dalam bentuk lain. Tapi sebelumnya kita lihat dulu kalau yang reference type ya. Di .NET semua interface, class, delegate adalah reference type.
Alokasinya pasti cuma di if, titik beratnya pasti pointer. Dengan demikian bisa memiliki referensi yang sama jika dibandingkan, jika dipakai di variabel yang berbeda, selama value-nya tidak berubah ya. Kalau value-nya berubah, berarti dia harus alokasi lagi memori untuk menunjuk ke lokasi yang lain. Kalau reference tab ya, biasanya dipakai di kelas, kita semua tahu kelas bisa diturunkan, kecuali kalau ditandai atau dikasih marking shield atau not inheritable di VB. Oke, kita sudah ini ya, ulang sedikit. Nah, yang seru ini pemakaian value type dan reference type-nya kalau dijadikan parameter di suatu metode bagaimana behavior-nya dan bagaimana dia apa itu istilahnya, apakah tetap seperti disimpan di stack atau apakah tetap disimpan di yang lain atau bagaimana. Sebelum kita melanjutkan ini, kita lihat demonya. Jadi sebentar lagi saya akan buka Visual Studio. Oke. Ini nggak jauh beda dengan project yang sebelumnya ya, teman-teman. Jadi kita lihat di sini, kita ada counter cetak ya. Kita udah bahas si counter cetak ini kalau dia dimasukkan sebagai parameter ya, si integer ini walaupun mungkin namanya sama ya, counter cetak ini, tetapi dia akan bentuk hal yang berbeda. Cara ngeceknya adalah kita cek apakah reference equalnya si counter cetak dengan counter cetak 2 ini sama atau tidak gitu. Walaupun value-nya sama ya. Dan kita lihat di sini isinya 20, tapi kalau kita rubah di dalamnya ini si counter cetak yang di luar ini tidak akan berubah ya, teman-teman. Oke, kita ulang secara cepat. Jadi ini saya pakai source code dan beberapa sudah saya push. Ini saya demoin, saya pakai thread slip. Kemudian saya ambil millisecond-nya si thread slip itu, dan di dalam sini saya rubah ya counter cetak ini. Nah, tapi ini tetap tidak merubah counter cetak yang di luar. Saya stop dulu, kita debug ulang ya teman-teman. Ini saya taruh luar aja. Nah, ini saya taruh di sini. Ini. Jadi ini walaupun value-nya sama, referensinya tetap berbeda, termasuk kalau kita pakai sebagai parameter ya. Kalau di definisi metodenya itu cuman begini aja, nggak ada label-label tanda-tanda atau marking lainnya, ini adalah by value. Kecuali kalau dijadikan parameter itu adalah reference type. Oke, tapi kita bahas dulu yang value type. Kita debug lagi ya. Kita masuk sini. Oke. Ini 20 ya value-nya. Terus kita step into. Nah, ini saya lihat walaupun di sini sama, tapi counter cetak yang di sini itu berbeda dengan counter cetak yang di sini ya teman-teman. Karena apa? Karena mereka tidak ada hubungannya. Walaupun ini namanya sama. Saya sengaja pakai nama sama supaya nanti saya sambil menjelaskan itu tidak rancu untuk nama sama itu bukan berarti referensinya sama ya. Gitu. Oke, kita continue. Di sini kenapa saya pakai microsecond-nya si time-nya ini supaya value ini pasti random. Cuman itu akal-akal aja. Tapi kalau teman-teman mau lebih cepat ini transkripnya bisa di setel 50 atau 20 terserah. Dan kita step over ya.
Ini kontur cetaknya 800. Karena kontur cetak yang di sini dengan yang di luarnya itu nggak sama, jadi kalau kita kembali lagi ke main tadi itu, kontur cetaknya tetap 20. Ini kemudian saya definisikan kontur cetak sama dengan 20. Kalau misalnya ini teman-teman mau lebih kecil lagi, misalnya kontur cetak 2 sama dengan kontur cetak, referensinya tetap tidak akan sama, teman-teman. Oke. Ini value-nya kita bandingkan dari reference equal dan ya nggak sama. Jadi ini false. Semua value type akan seperti itu. Nah, kemudian kita ngecek pemakaian ref type dengan string, teman-teman. Kita udah jelasin kalau kita punya string 1 sama dengan string 1, string 2 diisi variable string 1, maka karena ini reference type, di mana si variabel itu adalah berisikan value-nya dari reference type, maka secara reference ini kalau value-nya sama dan kalau dia assign kayak gini dia akan sama. Kita lihat di sini true. Ya. Di sini true. Kemudian kalau kita ubah value-nya, jadi string 1 saya ganti ini string 1. Kita lihat string 2-nya tetap string 1. Otomatis kita kalau bandingkan reference-nya sudah nggak sama karena value-nya berubah. Tetapi sebenarnya bukan value-nya. Si string 1 ini sudah tidak sama dengan string 1 sebelumnya karena waktu dia ganti value-nya ini string 1, ingat string adalah immutable. Kalau kita ganti value-nya, dia akan bikin string baru. Bikin string baru berarti dia akan alokasi heap yang lain, referensinya. Nah, makanya kalau dibandingkan string 1 sama string 2 ini akan tidak sama alias false. Ya. Jadi kita lihat di sini false. Jadi hati-hati. Nah, sekarang contoh berikutnya, ini yang tadi saya di slide saya yang terakhir, saya mau terangkan, tetapi saya balik, saya mau kasih tahu contohnya dulu. Jadi ini ada string nama sama dengan karyawan, dan saya punya metode yang ngasal ini sebetulnya salam format dengan parameternya string nama. Ya. Jadi dia akan tambahkan sesuatu sebelum nama saya. Oke, kita sampai di sini debugnya masih isinya area 1. Dan kalau kita step into, ya, jadi ini ada string nama. Namanya masih area 1. Dan nama ini jadi hello area 1. Dan kalau kita kembali ke main, jadi dia akan tetap area 1. Oke. Jadi sudah diutak-atik dalamnya. Dan kalau kita lihat di sini tetap area 1. Hati-hati ya teman-teman. Ini walaupun dia tetap area 1, ini juga membuktikan walaupun string ini adalah by reference ya, tetapi defaultnya ini menarik ini. Kata-katanya ini ada yang salah. Harusnya itu memang dia by ref, tetapi kalau by value ya by value. Nah, tapi ada kasus yang lain yang belum tentu ya, sekali lagi belum
tentu itu benar. Ya. Cuman kalau untuk yang kasusnya ini string, selama kita langsung fokus di literalnya, dia tetap akan passingnya by value ya teman-teman. Kecuali kalau kita tambahkan ref, di mana passing parameternya ini ditandai sebagai ref alias referential. Jadi dia kalau di istilah umumnya tuh by reference ya. Kalau ini by value ya, termasuk yang ini cetak jam sistem ini by value karena dia nggak ada apa-apa lagi ya. Metodenya ini kalau kita lihat ini, nah ini nggak ada kayak ref segala macam, ini by value. Ini komennya keliru nih. Nah ini masih by value. Dan kalau di sini kita masuk, ini kalau kita definisikan ref, pemanggilnya juga harus ada refnya ya teman-teman. Mana tadi? Nah ini jangan lupa nih keywordnya ini. Kalau kita definisikan si metodenya itu ada refnya, yang pemanggil juga ada refnya. Sama dengan out. Kalau kita definisikan out, yang out juga harus ada outnya pada waktu kita panggil. Jadi ini salam hormat, kita balik lagi ya ke dalamnya ini. Ya ini ngasal aja saya kasih halo gitu. Halo plus nama, oke. Namanya Heriawan. Setelah itu nama jadi halo Heriawan. Dan di sini nama akan menjadi halo Heriawan juga. Oke, ini kalau dicetak ya dia akan cetak halo Heriawan. Nah, kemudian saya punya ref type. Contoh pemakaian ref type yang dijadikan passing parameter selain string ya. Selain string. Jadi ada mahasiswa ini dia adalah berupa kelasnya itu sama. Jadi saya copas ya code-nya ya, nama depan, nama belakang, date time, tanggal lahir, kota ID. Kemudian saya inisialisasi nama depan, nama belakang, kota ID, tanggal lahir ini. Dan kita cetak. Depan belakangnya pasti masih Heriawan Kusuma. Ya. Ini. Kemudian kita panggil metode set julukan. Nah, kita lihat set julukan ini apa isinya. Set julukan. Jadi di mahasiswa nama depan ya itu Mr. MRS ini kita tambahkan sebelum nama depannya. Kita step over. Jadi nama depannya sekarang value-nya ini ya. Ini seharusnya ada spasi tapi nggak masalah. Dan sekarang karena ini reference type, ya walaupun dia itu seharusnya itu by value, tapi kan itu string class ya. Kalau ini bukan kelas string, ini adalah kelasnya si mahasiswa, di mana mahasiswa itu didefinisikan sebagai kelas. Sedangkan kalau string itu adalah literal ya teman-teman. Jadi hati-hati, itu ada kayak semacam perlakuan khusus. Literal itu by value sayangnya. Oke. Dan ini adalah by reference karena apa? Kita masukin MAS-nya, kita rubah di sini, di luarnya juga langsung ikut berubah. Nah, ini ada message Heriawan. Terus kita set properti kota ID. Ya. Kota ID-nya sebelumnya 1. Dan ini saya punya semacam metode. Sama, dia juga ambil parameter mahasiswa dan ini ada integernya. Kita mau set
ID yang lain selain 1. Jadi semua kotak ID-nya yang ini tuh di set 10. Kita step into, ya. Ini kotak ID 10, di sini ada kotak ID-nya masih 1. Kemudian kita set 10. Ya. Di sini jadi 10. Dan kalau kita step over lagi, di sini jadi 10. Bukan 1 lagi, teman-teman. Setelah manggil ini jadi 10. Jadi, begitu itu dipakai sebagai parameter, ya, si kelas ini, ya, dia akan menjadi by reference, bukan by value lagi. Jadi semua reference type kalau dijadikan parameter by default dia adalah by reference. Ini yang perlu saya garis bawahi, kecuali string. Seperti ini, kecuali string, ya. Walaupun kita kalau lihat deklarasinya si string ini, dia itu kelas sebetulnya. Ini ada public shell class string, ya. Enumerable apa bla bla bla, parsable, span parsable. Tidak ada yang menandakan kalau dia itu harusnya diperlakukan berbeda. Tetapi kalau kita lihat di sini, ya tidak ada hal yang aneh-aneh. Ini dia juga kelas kan. Kelas, cuma dia dibikin shell supaya nggak bisa diturunkan lagi gitu. Wah, ini itu aja. Tapi secara compiler ini dia perlakuannya sebagai by value. Ya, tadi kita lihat di sini sudah kita otak-atik ya si nama ini, di luarnya nggak berubah. Oke. Dan kita lanjut penjelasan dan sampel berikutnya. Kalau kita misalnya passing parameter itu adalah struct, nah, seperti ini. Saya punya struct mahasiswa, di mana ada nama depan, nama belakang, kota ID, bla bla bla, sama. Tapi ini adalah struct. Jadi kalau kita lihat definisi ini adalah struct mahasiswa. Ya, karena ini defaultnya nullable-nya itu enable, maka nama depan, nama belakang itu by default harus saya kasih initial value atau default value. Itu sama aja kalau dalam konteksnya si struct ini. Kecuali kalau saya tambahkan tanda tanya ya di sini teman-teman ya. Tapi ini sengaja nggak saya tambahkan. Kalau dia ada initial value atau default value, struct ini kalau nggak ada default constructor-nya dia akan error. Dan video sebelumnya sudah sampai kita bahas kenapa dia akan error. Karena apa? Karena initial constructor-nya harus dipanggil dulu, baru setelah itu dia bisa initialize ini. Lakukan apa default value-nya ini gitu. Kalau sebelumnya nggak ada, dia akan error. Karena dia tidak nullable. Jadi ini sebetulnya nggak ada hubungannya dengan struct ya teman-teman. Tetapi karena ada nullability ya, kalau ini tidak null, maka dia harus ada initial value-nya. Dan kalau ada initial value di dalam struct, pemakaian si reference type ini di dalam struct, berarti harus ada value-nya dan itu harus ada default constructor-nya. Yang perlu teman-teman garis bawahi adalah default constructor ini kalau di .NET Framework untuk struct itu tidak bisa. Oke, itu tidak bisa. Nanti saya demokan lagi setelah ini. Nah, ini kita coba ya. Yang kita cetak ini masih sama ya dengan Kusuma. Nggak ada perubahan. Dan kita coba set julukan struct MAS. Kita passing struct MAS. Oke. Jadi ini pakai logic yang kurang lebih sama dengan set julukan biasa. Jadi nama depan sama dengan tambahkan MR
garis miring MRS, baru nama depannya. Di sini dia benar, ya. Tetapi perubahan ini tidak akan diteruskan ke metodenya yang main tadi ya, teman-teman. Ini kita step over. Nah, ini masih tetap Heriawan. Di sini masih tetap Kusuma. Jadi walaupun si string ini reference type, ini masih sama. Oke? Ini masih sama. Karena dia didefinisikan sebagai properti di dalam struct. Sedangkan ini yang ini didefinisikan sebagai properti di dalam kelas atau reference type. Ya. Dan itu yang saya harap semoga bisa sedikit memberikan pencerahan. Dan jujur saya terinspirasi oleh videonya Nick Capsas yang dia juga lumayan bagus menjelaskan ini. Karena saya itu kadang-kadang ada rasa-rasa saya mengerti tapi belum tentu bisa menjelaskan. Nah, ini sekarang saya bisa menjelaskan. Tetapi yang harus saya tambahkan lagi, di video Nick Capsas itu dia tidak menjelaskan kalau saya pakai string. Ya, kalau saya pakai string apa adanya, literal string itu ya. Kan sebetulnya yang saya passing di sini itu walaupun dia variabel tapi bisa langsung tanda kutip apa gitu kan, saya Heriawan atau Kusuma atau apa. Itu akan tetap menjadi by value ya. Akan tetap menjadi by value. Jadi string itu adalah suatu suatu tipe data yang perlakunya itu khusus ya, teman-teman. Ya. Dan kita sudah sempat bahas panjang lebar ya perlakuan khususnya, selain dia selalu alokasi memori, selalu bikin baru ya, dan dia nggak bisa sembarangan, dia Unicode segala macam, dia adalah kumpulan dari CAR juga sebetulnya, dan secara native dari sisi operating system ya mau nggak mau itu tidak bisa dianggap sebagai tipe data biasa, karena kan dia itu kalau kita taruh itu benar dia nyimpennya di heap ya. Sekali lagi benar dia nyimpennya di heap dan ada pointernya ya, teman-teman. Tetapi secara perlakuan kalau kita pakai sebagai parameter ini dia tetap by value, kecuali kalau kita paksa sebagai ref, kalau seperti kita ini ya, contohnya waktu kita tadi manggil yang ini ref nama ini gitu. Jadi ini by value, ini by ref. Nanti saya betulkan ini. Atau mungkin saya tambahkan informasi supaya dia lebih jelas. Nah, oke, saya stop dulu. Ini sama ya. Jadi integer yang ini, walaupun dia value type, dia kalau dikasih ref, dia jadi reference gitu. Alias dia passing by reference. Oke. Kita definisikan jam hari ini 0 ya. Jam 00. Kemudian kita panggil metodenya sejam hari ini dengan parameter integer jam hari ini dan ada ref-nya. Ref in jamnya. Jamnya waktu kita masuk 0. Kita kasih hour-nya sekarang, ini 8 ya. Ini isinya tetap 8. Dan yang sebelumnya 0, sekarang jadi 8. Jadi kalau by reference, di luarnya ini 0, di dalamnya kita utak-atik, nanti ini juga akan menjadi value yang terbaru setelah di utak-atik. Oke. Nah, penjelasan visualisasinya enaknya kalau pakai value type atau by value, passing by reference itu bagaimana di memori. Sayangnya kalau kita lihat di Visual Studio agak susah melihatnya, teman-teman. Ini semoga jalan ya. Sebelumnya kok saya sempat ada ketemu cannot evaluate expression function bla 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 gitu. Ini bisanya sekarang. Oke. Jadi ini adalah kondisi memori pada saat
dia ini jalan ya. Oke. Nah ini 572 nih, kenapa kok pointing ke sini terus? Dan nggak tahu nih, ini kok harusnya ini ada isinya. Jadi ini kayak semacam kondisi memori. Nah ini kadang ada, kadang nggak bisa, atau malah kadang cuma error gini. Ini nggak tahu nih, ini alhamdulillah dia keluar begini, tapi tetap aja harus ini value-nya keluar ya teman-teman, tapi dia nggak keluar. Ada cara lain, tapi tidak akan saya demokan di video ini. Kita bisa pakai bantuan, entah itu kita pakai yang namanya HSD ya, seperti yang di videonya Nick Capsas itu. Kita cari ini HSD, Hex Editor. Dan ini HSD ini juga bisa melihat memori. Setahu saya bisa dia. Ini kita lihat di sini. Teman-teman nanti akan saya kasih linknya si videonya Nick Capsas ya. Nah ini dia bisa ngeliat di hard disk, bisa ngeliat di memori juga gitu ya. Oke. Sebentar ini. Artikel. Oh bukan. Compare. Nah ini kita bisa lihat memori. Tapi kalau bisa jangan dimodifikasi ya, cuma ngelihat aja. Kalau kita modifikasi nanti dia mengganggu integritasnya OS-nya. Kalau saya berarti mengganggu Windows-nya karena saya pakai Windows. Akan saya demokan di video berikutnya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir. Nanti akan kelihatan kalau dialokasi di heap dengan stack itu hasilnya beda. Oke? Sebentar kita. Tapi mungkin saya coba pakai cara lain ya. Apakah bisa divisualisasikan di Visual Studio? Tapi sebenarnya saya ini sudah jadi 8. Oke. Nah, dengan begini saya sudah mendemokan sekaligus contoh. Jadi value type sama ref type itu begitu jadi parameter tuh beda perlakuannya, kecuali stringnya, kecuali string. Oke, kita masuk ke slide-nya. Bagaimana penggunaan value type dan reference type dalam parameter? Semua parameter value type itu by defaultnya by value, ya, kecuali diberikan modifier ref atau out. Perlakuan parameter yang passing by value ini berlaku untuk value type saja, ya, untuk value type saja selama dia tidak diberi modifier ref atau out. Pada saat parameter value type diberi modifier ref atau out, parameternya menjadikan dia tidak disimpan di stack lagi, dia akan dialokasikan ke heap. Itu kenapa dia akan jadi by reference. Jadi referensinya yang kita passing. Nah, parameter yang termasuk reference type selalu bersifat by reference. Ini kecuali tadi ya, string. Kita udah kasih contoh ada mahasiswa, dan kita kasih contoh struct mahasiswa. Struct mahasiswa, kalau teman-teman kasih ref sama out, dia akan pasti bisa dijadikan by ref. Oke. Nah, 3 ini walaupun sesederhana ini ya, dan tentunya dengan contoh yang tadi lumayan jelimet, dibilang jelimet sebetulnya enggak, tetapi mau nggak mau kita harus hati-hati dengan kita debug, dengan kita cek value-nya sebelum dan sesudah si metode itu selesai. Kita akan tahu, oh ini berubah, berarti referensinya ngikut ke dalam metodenya. Beda dengan yang kalau kita passing by value, referensinya nggak ikut. Hanya value-nya aja yang bisa kita otak-atik di dalam metodenya. Jadi 3 hal ini kelihatannya sepele tetapi penting ya teman-teman.
Ini juga akan mendasari teori di balik read-only struct dan ref struct dan read-only ref struct. Karena read-only span adalah read-only struct yang juga dia ref. Nah, struct itu kalau dijadikan read-only struct, jadinya seperti kalau kita lihat datetime. Oke, kita balik lagi ke Visual Studio. Ini ada datetime. Datetime kalau di .NET 9 ya itu read-only struct. Menariknya read-only struct ini adalah semua field itu harus dijadikan read-only, ya. Dan semua properti itu hanya bisa get seperti ini, nggak boleh set, ya. Dan kalau kita mau initialize propertinya hanya bisa lewat konstruktor. Kalau kita kepengen supaya si propertinya itu bisa di set, nggak cuma dibaca aja, ya hanya bisa lewat konstruktor. Itu kenapa di sini parameternya banyak. Jadi kita lihat di sini overload-nya banyak. Nggak cuma dia datetime tahun, bulan, tanggal, tapi juga tahun, bulan, tanggal, jam, menit, detik. Kemudian ada tambahan datetime kind. Ya. Datetime kind ini kalau nggak salah, ini yang menjelaskan UTC atau lokal atau unspecified ya. Kemudian, saya tutup lagi. Ya, agak sulit kontrol kliknya sih. Kemudian juga ada dalam bentuk parameter berikutnya millisecond, microsecond, dan memakai kalender yang mana dan sebagainya. Karena kalender ini, seingat saya juga ada propertinya ini sebentar. Oh ya ini. Oh nggak ada, nggak ada di sini, nggak jadi propertinya. Mungkin untuk pengolahan tipe-tipe kalendernya itu ya teman-teman. Jadi ini terkait dengan globalization. Bagaimana kita mensupport kalendernya negara-negara selain Amerika. Karena kan ini .NET pertama kali bikin dia di Amerika. Ini ada propertinya, semua adalah read only. Ya. Kalau masalah metodnya nggak masalah, ini sama aja dengan metode-metode selain struct ya. Di kelas juga bentuknya bisa seperti ini. Yang berbeda hanyalah kalau di read only struct itu semuanya propertinya read only dan field-nya juga read only. Jadi ini ada read only max value, read only min value, read only Unix epoch. Ya, ini semua harus read only. Yang ini menurut saya bagus karena dengan ini read only, kalau kita misalnya mau mengubah datetime kan seringkali dia selalu new lagi gitu, atau harinya ditambah ya kan dan sebagainya. Dan ini sebetulnya datetime masih mensupport itu, ada kalkulasinya itu. Jadi ada add days atau jamnya ditambah, add hours, minute-nya ditambah, add years, add months ya kan, tetap bisa. Dia akan mengembalikan datetime. Jadi dia mengembalikan ya, bukan dia ngerubah internalnya datetime yang enggak. Karena ini sudah read only, jadi dia akan bikin datetime baru. Terus dikembalikan sebagai return value-nya, teman-teman. Jadi tetap tidak mengganggu integritasnya. Karena ini sebetulnya sudah ada sejak zamannya .NET Framework ya. Karena .NET Framework mengembalikan datetime baru. Sedangkan di .NET Core ini dia menjadi read only struct. Kita cek apakah di .NET Core 21 dia sudah berubah ke read only struct. Kita bisa cek di dokumentasinya ya teman-teman. Saya sudah buka di sini. Ini dia. Kita cek di sistem namespace karena datetime itu ada di sistem namespace. Walaupun dia tuh sebetulnya DLL-nya tidak di sistem DLL. Kita masuk ke datetime. Mana itu datetime?
datetime. Loh. Oh, ini kelas. Datetime itu struct. Struct ada di bawah. Ah, ini dia. Datetime. Nah, ini read only struct. Ini bagus ini. Kalau .NET dia ada sampai awal-awal ini bahkan. Kita lihat di .NET Core 2.0. Nah, persis seperti dugaan saya. Masih struct biasa. Belum read only struct. Di 21 dia mulai read only struct itu kalau nggak salah. Kita lihat aja. Nah, dia udah mulai read only struct. Dan ini seringkali tidak disadari oleh teman-teman ya. Karena dia read only struct, ya tentunya propertinya nggak bisa diganti sembarangan. Apalagi di sini propertinya itu kita lihat tadi itu read only semua, hanya getternya aja. Kita lihat di sini, ini kan saya masih ada contoh kalau di .NET Framework-nya. Kita coba, kita bikin datetime. Datetime TGL1 sama dengan new datetime, dimana awalnya adalah tahun dulu, misalnya tahun 2001 Januari. Di sini tgl1.year year ya. Kita mau isi, oh sudah read only ini sepertinya. Oh ya, bagus lah. Ya. Jadi indicator saja. Bagus. Saya kira, iya lupa ini. Memang biasanya kalau saya pakai datetime itu tinggal selalu bentuk baru gini ya teman-teman. Tapi kita lihat aja nih, kalau di .NET Framework dia susah sekali. Nah ini dia. Dia ini tetap struct dan kita lihat, oh ada decompile-nya teman-teman. Bagus juga ini ada decompile-nya. Bagaimana ini propertinya? Di sini harusnya ada ini properti. Oh, system.datetime full system time. Saya maunya yang ini. System.datetime propertinya misalnya year. Nah, ini year ini oh ya hanya di get aja. Oke, bagus lah. Hanya di get dimana dia ini ya nggak bisa set. Oke. Sudah getter saja dari dulu berarti. Oke. Karena kalau kita punya read only struct nggak boleh ada setternya. Ya kita coba. Kita coba bikin read only struct baru di sini. Jadi teman-teman akan lihat begitu saya ngetik nanti si compilernya akan bereaksi dan error pada waktu compile itu adalah teman terbaik ya teman-teman. Itu misalnya saya coba sampel read only struct. Oh ya, di dalamnya folder sampel struct. Oke, ini ya saya ganti read only ya struct, jadiin public aja. Nanti siapa tahu akan saya pakai di program. Oke. Read only struct. Saya bikin property. Read only struct-nya misalnya sampel read only struct. Misalnya ini integer apa ya? Angka 1 gitu aja lah. Pusing-pusing. Nah, ini dia langsung karena ini read only struct dia hanya berupa getter saja. Tapi bayangin kalau saya mau nulis ada setternya gitu. Akan error ya teman-teman. Kalau property itu harus read only.
Dari harus getter saja. Kebetulan setahu saya itu di C# yang versi 8 apa 9 itu ada fitur bahasa kita bisa ini init gini. Tapi ini tidak akan saya bahas sekarang. Intinya hanya bisa get, terutama kalau dari sisi di luar pemakaiannya si struct ini ya, read only struct ini. Oke. Kita sudah ngasih contoh ini, dan karena ini read only struct, kalau kita misalnya mau kasih initialize, bisa begini nggak? Tetap nggak bisa. Ini harus ada default constructor-nya. Akhirnya baru dia tidak error. Oke. Jadi kita sudah kasih contoh. Dan kalau kita misalnya itu angkanya mau kita rubah ya bisa, tapi hanya bisa lewat konstruktor. Jadi ini kita kasih ini ya, angka 1 ya, baru ini kita ini bisa. Walaupun di sini nggak ada setternya ya teman-teman, tapi dengan notasi begini bisa. Gitu. Jadi teman-teman bisa lihat bedanya, dan cara ini juga sama yang dipakai di datetime. Jadi getternya si year, month, day, hour, minute, second itu getter aja, tapi teman-teman bisa initialize lewat konstruktornya, terus kasih value-nya dari parameter konstruktornya. Oke? Jadi ini adalah contoh juga pemakaian value type. Nah, saya tadi sebutkan ada read only span, ada span, ya kan? Read only span itu kalau kita lihat definisinya, dia adalah read only ref struct. Oke. Kita lihat di mana ini? Materi string. Oke. Di benchmarknya. Di ini ya, span. Oke, nah ini dia. Tuh, read only memory. Saya mau lihat ini definisinya ini aja. Read only span. Nah, public read only ref struct. Public read only ref struct. Kenapa kok dia ini struct tapi harus ada ref dulu? Kalau read only kita tadi sudah lihat ya, bagaimana caranya supaya kalau kita bikin struct ini hanya di-initialize di konstruktornya saja, properti-propertinya, supaya setelah itu propertinya tidak bisa diubah lagi. Dengan adanya read only struct ini, kita memaksa compiler supaya pada saat si struct ini di-instantiate, propertinya semua juga harus berupa read only atau hanya bisa dibaca. Kalau mau bisa di-set hanya pada saat panggil konstruktornya, teman-teman, seperti yang tadi. Dan ini menarik. Ini ada ref struct, kemudian ada read only. Kita read only sudah tahu. Nah, sekarang read only ref struct itu adalah struct read only yang kalau struct ini dijadikan property di dalam yang lainnya, misalnya di dalam struct, atau apakah kita bisa pakai ini dalam kelas, kita coba nanti ya. Yang pasti only ref struct ini akan memaksa struct itu kalau misalnya dia dijadikan memori di tempat lain pun, ya di dalam apapun itu ya, nanti kita lihat bersama-sama ya, dia akan tetap disimpan di stack. Tetap disimpan di stack. Nah, di sini menariknya. Kita lihat apakah seberapa ketatnya ya,
Misalnya ini kita coba apakah si mahasiswa ini bisa nyimpen read only span. Kita crop, kita kasih read only span. Read only span, misalnya dia char gitu. Ini propertinya contoh read only span property. Nah, di sini ada error. Errornya adalah kalau kita lihat di sini, field or auto-determinant property cannot be typed read only span unless it is an instant member of a ref struct. Ya, kecuali ini adalah bagian dari membernya atau propertinya ref struct. Sedangkan ini kelasnya mahasiswa. Jadi tidak bisa ya teman-teman. Oke. Oke, berarti kita nggak bisa dipakai di dalam kelas. Ini udah bener ini. Karena sifatnya ref struct itu tadi dia memaksa hanya akan ada di memori sebagai stack, bukan ditaruh di memori sebagai heap ya, bukan disimpan di heap, ditaruhnya di stack. Oke. Dan kita mau coba kita bikin di sini ya, sampel struct ini. Oke. Add nggak ada struct tapi nah kita pakai class dulu aja deh. Sampel ref struct. Ini kita ganti. Jadi ref-nya duluan, baru struct-nya. Kalau dibalik struct ref, error. Teman-teman silakan coba. Kalau nggak percaya. Oke, ini ada public ref struct. Dan kita read only span tadi sebagai properti kita masukin di sini dan tidak error. Ini baru bisa. Ya. Kadang-kadang ada yang bilang, oh ini harus ditaruh di dalam read only ref struct. Bukan. Yang penting ini harus di dalam ref struct, bukan ditaruh di read only struct. Tidak harus read only. Yang penting harus ada kata ref-nya ini. Jadi kayak semacam apa istilahnya itu? Kalau kita di dalam sini ada property atau field, ya, fieldnya itu ref struct, walaupun itu read only atau tidak, harus di dalamnya ref struct juga. Gitu. Sekarang kita mau eksperimen. Kalau ini kita tahu read only span adalah read only ref struct atau ininya ref struct. Kalau refnya dihapus bagaimana? Langsung error. Ini harus ada di dalam ref struct. Oke, kita kembalikan lagi dalam ref struct. Langsung error teman-teman. Jadi nggak cuma struct biasa. Harus dalamnya ref struct. Pertanyaannya berikutnya. Kita tahu kalau read only span ini dia read only ref struct ya. Ya, intinya ref struct. Kok harus ref struct? Kenapa harus ref struct? Karena intentnya atau tujuannya read only span ini sebagai suatu tipe yang hanya boleh disimpan di stack untuk alasan-alasan tertentu. Kita lihat di sini. Provide type safe and memory safe read-only implementation atau representation of contiguous region of arbitrary memory. Jadi kalau kita punya semacam memori seolah-olah heap ya, kan itu kan dia dipaksa supaya aksesnya itu berurutan ya. Misalnya kayak semacam pointer yang dari 1 ke alamat kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya, contiguous.
nggak boleh mencar-mencar kemana-mana. Di satu sisi, dia mencoba merepresentasikan memori. Sebetulnya selain read only span juga ada span. Contohnya ini kita lihat, atau saya buat aja properti baru di sini biar bisa diintip implementasinya atau metadatanya. Contoh span property. Nah, span ini kalau nggak salah ini, seingat saya ini ref struct karena dia harus disimpan di stack. Juga read only aja. Sama berarti dengan read only span. Oke. Nah, ini yang saya heran ini. Oh, ini nggak ada read only-nya. Oke, berarti beda. Provide type safe and memory safe representation of a contiguous region of arbitrary memory. Jadi tidak hanya type safe, tapi juga memory safe karena dia itu ditaruhnya di stack karena dia struct plus dia read only, berarti kalau sudah didefinisikan tidak bisa diubah-ubah. Plus satu hal lagi yang tidak kalah pentingnya, dia memaksa dirinya sebagai ref struct. Berarti kalau ini si span ini mau dijadikan property atau field, dia tidak boleh ditaruh di dalamnya reference type, tidak boleh ditaruh di dalamnya class, tidak boleh ditaruh di dalamnya ya kelas ya, atau abstract class itu, nggak boleh. Oke, jadi teman-teman sekarang sudah tahu kalau ini nggak bisa dipakai sembarangan, dan ini hanya ada sejak sisa 7.3 alias adanya sejak .NET Core 2.1. Nah, ini adalah salah satu hal yang menarik untuk kita akan melangkah. Lantas, kenapa kok ada span, read only span? Oke, kita tahu ya, itu kan adalah struct ya. Sebisa mungkin itu dia itu read only ya. Dia itu ref juga, ref struct ya, supaya dia ditaruh di stack lebih kencang. Dan tadi juga saya singgung masalah akan ada visualisasinya. Visualisasinya akan ada nanti di video berikutnya, yaitu kita bahas value type, kita bahas struct aja, tapi kita bahas struct di sisi konteksnya span, read only span. Kalau sempat saya akan bahas memori, tapi kayaknya juga nggak cukup itu nanti itu. Dan sekaligus saya akan mengumumkan untuk minggu ini adalah minggu di mana saya minggu depannya akan istirahat dulu, ya. Jadi di Selasa dan Jumat depannya tidak akan ada video belajar.net karena saya satu mau bersiap-siap merayakan Lebaran. Kedua, ya ini saya juga di hari Selasa dan Rabunya itu ada konferensi online MVP Summit ya. Jadi saya mempersiapkan diri untuk melihat itu karena jamnya jam Amerika, jadi bisa dibilang saya harus apa ya istilahnya itu, tanda kutip begadang kalau mau ikuti secara langsung ya. Karena kalau secara ulang itu saya kalau mau ada tanya apa-apa nggak bisa itu. Biasanya seperti itu. Dan mohon maaf itu konferensinya yang bisa ikut hanya MVP, dan teman-teman tidak bisa tanya ke saya itu MVP-nya bahas apa aja karena ya itu juga salah satu kelebihan MVP ya. Jadi kalau ada apa-apa yang bersifat belum dirilis, biasanya MVP akan tahu lebih dulu. Atau kalau misalnya ada sesuatu yang diminta feedbacknya, misalnya mereka mau ada kayak semacam fitur baru, kita diminta feedbacknya, fitur baru ini enaknya gimana secara konkretnya, itu biasanya ada dialog antara Microsoft dengan MVP dan lain-lain. Itu bagi saya salah satu kelebihan yang luar biasa sebagai MVP. Oke, tetapi teman-teman nggak usah khawatir ya, yang belajar .NET ini akan libur, tetapi video-video kecil-kecilnya, termasuk saya akan ada video sendiri tentang Uman ini ya, hanya 1 minggu ya teman-teman.
1 minggu, mulai dari minggu depan, tentunya ya sampai lebarannya selesai. Jadi nanti di hari pertama, kedua lebaran, tapi setelah itu hari ketiganya saya akan kembali lagi menyampaikan video-video ini, video belajar.net. Dan tentunya sebelum berakhir videonya, seperti biasa, jangan lupa kalau teman-teman enjoy video ini, like, subscribe, dan silakan kasih komen. Tentunya komen-komen itu akan sangat berguna buat saya dan merupakan support juga buat saya. Sekalian saya minta tolong ke teman-teman, silakan sebarkan channel ini, silakan sebarkan, bagi-bagi video saya. Tentunya memang hanya khusus untuk software developer. Tapi kalau teman-teman misalnya ada yang baru masuk kuliah, monggo silahkan. Karena apa yang saya bahas ini tidak terlalu technical 100% dari sisi saya selalu mencoba mempresentasikan ini dalam konteksnya fresh graduate atau junior software engineer. Ya. Tidak hanya untuk senior lah pastinya, tapi untuk junior. Karena percaya atau tidak, masih banyak di Indonesia senior software engineer.net tidak tahu itu konteksnya struct, read only struct, ref struct, read only span, dan sebagainya. Masih banyak yang tidak tahu teori di baliknya dan kenapa kok harus seperti itu. Dan tidak hanya itu, kenapa kok nantinya itu kalau kita sinkronkan dengan apa yang ada di internet ya, seperti benchmark-nya string sebelumnya itu, kalau kita pakai S-Pen, kok bisa lebih cepat daripada substring, asalkan kita tahu konteksnya buat apa, ya. Jadi jangan asal membandingkan benchmark-nya, oke? Jadi kita sudah tahu ini, alhamdulillah. Sebetulnya saya susah payah ini mencari cara untuk menjelaskan ini, tapi alhamdulillah saya ketemu videonya Nick Capsas itu. Sangat membantu sekali. Dan saya tidak masalah untuk mereferensikan videonya Nick Capsas karena di situ juga ada banyak video-video yang menarik untuk pembelajaran konseptual ya teman-teman. Dan dia kalau ngasih contohnya itu lumayan bagus. Dia juga pakai JetBrains Rider. Saya juga akan pakai JetBrains Rider selain Visual Studio. Jadi di video berikutnya akan ada pemakaian Rider untuk kasus-kasus tertentu. Sampai saya bisa memvisualisasikan memori di debuggernya Visual Studio. Kalau saya bisa, saya juga akan coba kasih contoh juga. Karena saya sebisa mungkin tidak akan terlalu jauh dari pemakaian Visual Studio. Bukan berarti saya maniak Visual Studio, teman-teman juga bisa pakai Rider, silahkan. Pilihan ada di teman-teman semua, tidak harus pakai Visual Studio murni. Tapi ya seperti itu, kalau mau debug yang enak dan saat ini ada atau teman-teman pakai Windows, silakan pakai Visual Studio. Kalau mau pakai Visual Studio Code silakan. Apalagi kalau yang pakai Linux, pakai macOS, bisa pakai Visual Studio Code. Ya, Visual Studio Code. Setahu saya sih itu Rider juga jalan di Mac ya, macOS ya. Tapi saya kurang tahu kalau Linux. Saya belum pernah nyoba jujur aja. Saya sempat lihat teman saya yang punya macOS, dia jalanin Rider di situ dan berhasil dan sama persis fiturnya dengan yang di Windows, dengan Rider yang di Windows. Oke. Sampai jumpa, jangan lupa like, subscribe. Bila perlu dukung saya, bagi-bagi video saya, dan kita sama-sama menuju subscriber 500. Kalau bisa setelah lebaran ini pas setelah lebaran jadi 500, amin, amin, alhamdulillah. Atau bahkan 1000, kita nggak tahu ya. Keajaiban Tuhan itu, keajaiban Allah itu bisa berbagai macam. Nggak sampai segitu juga nggak apa-apa. Karena saya tahu video technical ini tidak mudah untuk dimonetize. Kalau teman-teman lihat
yang videonya Nick Capsas itu subscribernya dia banyak, tetapi dia sudah lebih dari 3 tahun fokus tiap minggu dia upload video. Tidak seperti saya yang baru rajin tiap minggu upload video selama 2,5 tahun terakhir. Kalau dia udah lebih dari 3 tahun, mungkin 4 tahun mungkin. Saya nggak terlalu ingat pastinya. Dan yang harus diingat video-videonya itu juga lumayan seru. Apa ya, bisa dibilang itu video-videonya si Nick Capsas itu kebanyakan untuk medium software engineer ke atas ya. Saya mungkin salah, silakan kalau misalnya ada yang kurang setuju dengan pendapat saya, silakan tulis di komen. Saya sarankan teman-teman nggak cuma lihat videonya 1, 2, tapi ada beberapa. Jadi supaya bisa ngerti apa yang saya rasakan, kenapa itu nggak bisa sebagian besar untuk junior. Sedangkan yang saya belajar .NET ini untuk junior. Walaupun tentunya ada latar belakang kalau bisa tahu teori kayak type system dan teori-teori di belakangnya, termasuk aljabar relasional. Aljabar relasional yang gampangnya ya kayak teman-teman belajar database gitu ya, relational database. Tapi itu pun tidak apa istilahnya itu kurang mencukupi sebetulnya. Jadi tetap harus tahu itu adalah mapping, filter dan sebagainya. Oke, kita sudah cukup. Dan alhamdulillah saya bisa ngasih contoh, tidak hanya ngasih contoh value type, reference type, tetapi juga pemakaiannya dalam parameter. Bagaimana actually dalam memori, bagaimana saya tadi bilang buktinya mana kalau dia itu tidak alokasi memori baru lagi, atau minimal untuk membedakan dia disimpan di stack atau di heap. Jangan lupa nantikan video saya, tentunya saya usahakan mungkin bahkan pas waktu lebaran ya, kita lihat lebarannya kita itu di hari sebentar, saya lihat handphone, saya lihat di kalender saya. Ini, saya lihat handphone. Oke. Perkiraan sekitar tanggal 30 lebarannya atau tanggal 31 Maret. Ya. Jadi hari Selasa itu tanggal 1 April. Ya, saya akan kembali menayangkan lanjutan dari video ini di hari Selasa ya teman-teman. Tanggal 1 April. Ya, seperti biasa nanti Selasa, Jumat lagi. Tapi ya sekali lagi nggak usah khawatir, nanti ada mungkin cek fakta atau mungkin ada berita lain. Karena saya rencananya akan tambah 1 seri lagi, tetapi tidak mingguan ya teman-teman. Hanya berupa kalau bisa sih 2 mingguan, tapi kita lihat dulu deh. Saya akan kumpulkan dulu, intinya adalah berupa berita-berita yang terjadi di .NET dan Visual Studio. Syukur-syukur nanti akan saya masukkan nggak cuma .NET. Misalnya apa? Pemakaian Azure di Visual Studio, ya kan? Aspire, ya. .NET Aspire walaupun itu .NET, tapi juga itu ada hubungannya dengan Azure dan bahkan dia bisa deploy ke AWS gitu. Nah, kalau yang contoh ke AWS nanti dulu, saya mungkin akan ngumpulin duit dulu. Karena untuk memakai itu harus efisien ya. Akunnya AWS itu tidak ada yang gratis terusnya. Sedangkan kalau Azure kita bisa pakai app service dan database itu ada yang gratis terusnya atau free forever. Tapi tenang, saya tidak mengiklankan Azure di sini. Oke, sampai jumpa lagi di Lebaran ya. Dan kalau saya ada salah-salah kata, saya minta maaf, mohon maaf lahir batin. Tetap saya butuh feedbacknya, komentarnya, like, subscribe sekali lagi ya, like, subscribe. Tolong dibagi-bagi video saya. Dan satu hal lagi, sebelum saya tutup video ini, jangan lupa coding itu bahagia. Jangan stres kalau memang Anda suka coding, kalau ini passion Anda, seperti saya, ini juga passion saya. Sampai jumpa di April tanggal 1. Kalau nggak salah itu sudah hari Selasa ya. Jadi kita akan ketemu lanjutan pembahasan dari struct, value type dengan memorinya. Dan itu akan merupakan suatu pengantar untuk Anda mempelajari
apa itu span, read only span. Dan yang lain-lain seperti ada read only span, span of t, ada memory of t kalau nggak salah ya. Oke, sampai ketemu dan sampai jumpa di setelah Lebaran. Sekaligus saya ucapkan mohon maaf lahir batin. Dadah, minal aidin wal faizin.